Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ahmad, turun Mat. Sini, duduk. Kita berdoa sebelum kita mulai kajian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan kita banyak nikmat. Salah satunya nikmat sehat, nikmat bersama dengan keluarga semua, sehingga Abi pun juga diberikan salah satu nikmat yang terbesar dalam kehidupan ini, yaitu memiliki keluarga. Keluarga itu adalah titipan dan anugerah, yang mana sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, itu juga mendapatkan ujian. Dan ujian yang terberat adalah menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Di dalam Al-Quran disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro, dan jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Dan alhamdulillah kita sudah memulai kajian bersama keluarga ini, bersama keluarga kita ini. Semoga ini salah satu taman-taman surga. Amin. Semoga Allah mengaruniakan itu bagi kita di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini. Yaitu apa? Majelis ilmu agama, majelis zikir. Itu adalah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu sebagai majelisnya taman-taman, sebagai taman surga. Dan kita alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin, telah mengadakan kajian-kajian bersama keluarga kita ini, keluarga tercinta ini, hampir tiap hari. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukannya hampir tiap hari ba'da maghrib. Ini qadarullah, ini ba'da isya yang kita lakukan. Dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kaum muslim yang lain agar mereka semua juga melakukan hal yang sama. Apa? Iya. Ini juga untuk pendidikan anak cucu kita nanti insya Allah. Walaupun kita belum punya cucu. Alhamdulillah. Semoga keluarga-keluarga muslim dimanapun berada bisa menyediakan waktunya, luangnya bersama keluarga untuk mendidik keluarganya agar mengenal Allah, agama, Rasulnya, dan semua sembarang. Yang penting berkaitan dengan agama Islam. Dan di sini kita telah mengawali dalam kajian yang kita lakukan itu kita bagi menjadi 3, tiap 2 hari. Itu pertama tentang mengenal Allah SWT, lalu kedua mengenal nabinya, dan ketiga mengenal dengan agama Islam. 3 hal pokok yang ditanyakan oleh ahli kubur nanti ketika kita sudah mati, dan kita insya Allah pasti akan mati, dan kita pun akan ditanya oleh Allah SWT nanti tentang, melalui malaikatnya, tentang 3 hal tadi, yaitu man rabbuka, siapakah Tuhanmu, siapakah nabimu, lalu apa agama. Itu insya Allah. Untuk hari ini kita telah sampai kepada mengenal Rasulullah SAW, mengenal tentang nabi-nabinya.
Oke. Kajian-kajian yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu tentang Nabi Muhammad SAW sudah sampai kepada apa nih, Iva? Kajian-kajian yang kita lakukan tentang Rasulullah SAW, tentang agama, tentang nabinya, kita sampai pada apa? Tentang yang pertama sudah tentang silsilah silsilah. Sebelum kelahiran. Ya betul. Sebelum kelahiran. Tapi apa, silsilah dulu, lalu tentang kelahiran, sebelum kelahiran, yaitu sekarang saat apa namanya 50 hari sebelum kelahirannya, yaitu tentang tentara gajah yang datang. Bukan? Yang keras suara. Seperti syarat ideal Nabi itu yang ada 4. Oh, itu yang kita ulangi kemarin. Yang baru aja kita ulangi kemarin. Oh, oke. Belum sampai kelahiran, belum sampai 5 pasukan kecil juga belum, masih apa kriteria ideal kalau menurut para ulama itu dikumpulkan itu yang paling prioritas itu. Oke. Berarti kita kembali lagi ke awal ya. Nah, kita mengulang lagi ringkasan-ringkasan yang Abi buat berkenaan dengan kepribadian para rasul. Awal mula kita langsung memperkenalkan diri tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang lagi kita ulang lagi tentang apa? Tentang kepribadian para rasul. Karena salah satu rukun iman adalah beriman kepada para nabi. Rukun iman adalah salah satunya adalah beriman pada para nabi. Dan nabi kita yang terakhir apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Ahmad, woi. Padahal siang tadi belum tidur ya? Oke, kita dalam hal ini, dalam kajian hari ini kita akan membicarakan tentang sosok kepribadian seseorang itu yang ideal itu seperti apa. Karena seseorang yang ideal adalah sebuah dambaan setiap manusia. Itu pasti. Baik orang itu kafir maupun muslim. Semua itu mengharapkan adanya sosok ideal. Sosok yang bisa jadi panutan. Sosok yang bisa menjadi teladan. Paham? Khadijah, perhatikan. Karena apa? Karena manusia itu yang diharapkan dari kehidupannya apa? Selamat. Keselamatan hidup di dunia dan keselamatan, terlebih lagi keselamatan kehidupan akhirat. Maka mereka merindukan sosok pribadi yang ideal. Dan banyak agama baru, agama dari India terutama banyak itu, yang mana mereka berfilosofi, memiliki banyak filosof, tapi mereka nggak bisa menyebar luas. Karena apa? Keteladanan dari pemimpinnya yang kurang. Seperti itu. Dan para nabi adalah orang-orang yang menurut garis keturunannya adalah orang-orang yang terbaik di kalangan masyarakatnya.
yang terdahulu. Mereka selalu menjadi golongan orang yang memiliki status sosial yang baik. Dan mereka pun juga sebelum diangkat jadi nabi selalu seperti Nabi Muhammad SAW, selalu menjadi orang yang baik. Bahkan setelah menjadi nabi selalu menjadi orang yang terbaik di kalangan umat. Ada apa-apa? Dan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, salah satu di antara nabi-nabi tersebut. Dan untuk menilai seseorang itu layak untuk disebut sebagai seseorang yang ideal, sebagai seseorang yang idaman, sebagai seseorang yang bisa disebut sebagai tauladan, itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang ini ditulis oleh banyak sekali oleh orang-orang orientalis ataupun orang-orang dari kita sendiri, yang dikelompokkan oleh di sini Syekh Maulana Said Sulaiman An-Nadwi dari India. Di sana beliau adalah seorang pakar sejarah. Dan di India, Pakistan banyak sekali pakar sejarah. Ini bukunya. Dan saya pun juga memiliki kitab Syekh Mubarakfuri tentang kehidupan perjalanan hidup Rasulullah SAW, dari kelahiran hidup sampai detik-detik terakhirnya. Nanti kita akan banyak sekali mengutip perkataan dari ulama-ulama, kebanyakan dari ulama India dan Pakistan berkenaan dengan sirah, berkenaan dengan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Yang di sini beliau mengatakan ada 4 hal seseorang itu bisa dijadikan sebagai suri toladan yang sempurna. Itu harus memiliki 4 hal kriteria atau batu ujian. Yang satunya itu adalah historisnya, sejarahnya itu harus benar-benar fakta, nyata, aktual, konkret, bisa dibuktikan dengan periwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan atau sahih, dan tidak diada-adakan, dan tidak termasuk dongeng. Itu. Kok diam semua? Dengar. Biasanya sahabat sekali, sekarang diam semua. Ini baru awal pertama. Jadi kami melakukan siaran langsung. Siaran langsung atau siaran apa namanya ini? Apa? Serius mendengarkan. Enggak, kita enggak apa-apa, kita keluarga. Jadi nggak harus serius. Serius mendengarkan. Oke. Marah-marah. Oke, sampai ngomong ya jelas. Nanti narasumbernya marah-marah. Oh, nanti narasumbernya marah-marah gitu. Masya Allah. Seperti gitu ya. Narasumber. Apa bikin video yang kayak kemarin? Dan sosok Nabi Muhammad SAW itu pembuktian tentang kefaktaannya, kenyataannya itu sangatlah luar biasa. Kehidupannya dari sebelum beliau lahir sampai
lahir menjadi anak-anak, remaja, dewasa, diangkat menjadi seorang nabi, dan diangkat menjadi seorang rasul, dan ketika berdakwah menjadi rasul, dakwahnya dimulai di Mekah, lalu ke Madinah, lalu beliau dalam peperangan beliau, dan semua hal berkenaan dengan beliau itu bisa dibuka dengan sangat gamblang dan jelas. Karena apa? Periwayatannya itu sangat jelas, sahih, sehingga pakar-pakar orientalis mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun di dunia ini yang periwayatannya sejelas atau seterang benderang seperti halnya periwayatan dan kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah sempurna. Jadi beliau itu tidak ada cacat. Baik cacat fisik ataupun cacat mental ataupun cacat periwayatan, itu tidak ada. Sempurna. Bagaimana dengan kekurangan beliau yang tidak bisa membaca itu? Apakah itu dikatakan suatu kekurangan? Yang keras tuh, suaranya yang keras. Bagaimanakah apa dengan kekurangan beliau yang tidak bisa membaca itu kan, dan membaca dan menulis itu apakah tidak suatu kekurangan? Itu bukan merupakan itu secara manusiawi itu sepertinya sebuah kekurangan. Tapi kenyataannya seseorang yang tidak bisa membaca, seseorang yang tidak bisa menulis, kok bisa-bisanya beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Apa ya? Baiknya seperti apa mengatakannya? Biasanya orang-orang orientalis dulu mengatakan ini adalah buku catatan yang diambil. Dia mendapatnya dari orang Nasoro. Bahwasanya lalu dia meringkasnya atau menulisnya seperti itu. Tuduhan-tuduhan seperti itu. Qadarullah, tapi kurang paham menjelaskannya. Gimana? Itu yang seperti itu. Jadi si Qadarullah HP ini selalu terkunci terus ya. Pertanyaan yang luar biasa yang Abi sendiri agak bingung jawabnya. Yang belum Abi pelajari dalam hal itu. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Itu memang secara benar bahwa itu sepertinya sebuah kelemahan, tapi kekurangan. Tetapi kalau kita mau menelaah secara mendalam, bahwasanya dengan beliau tidak bisa membaca,
itu menyebabkan orang-orang yang menuduh bahwasanya kitab Al-Quran itu adalah salinan beliau. Tuduhan bahwasanya itu ada kitab Al-Quran adalah salinan beliau dari orang-orang atau dari pemikiran beliau ataupun dari orang lain. Itu salah kaprah. Karena terbukti beliau tidak bisa membaca menulis sampai beliau meninggal dunia. Itu adalah mukjizat. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa membaca dan menulis bisa mengarang Al-Quran yang begitu luar biasa, yang terbukti sejarahnya tidak pernah bohong, yang terbukti ilmu pengetahuannya tidak pernah salah, yang terbukti sejarah historisasi para nabi-nabi terdahulu tidak salah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan kita harus beriman pada seluruh para nabi. Dan di dalam para nabi, di dalam keterangan nabi, dari dalam keterangan di Al-Quran disebutkan apa? Bahwasanya para nabi itu adalah para manusia yang soleh, yang tidak pernah melakukan kesalahan atau kesalahan sedikit tapi dimaafkan oleh Allah SWT. Seperti apa? Seperti apa? Nabi Yunus alaihissalam. Beliau disuruh dakwah, tapi beliau malah pengen lari. Maka beliau pun langsung dihukum oleh Allah SWT, dimakan oleh ikan yang besar dari laut. Setelah itu dikeluarkan lagi ke bumi karena beliau bertobat. Sedangkan di dalam agama yang lain, agama terbesar yang dikatakan terbesar di dunia ini, yang bukan muslim, para nabi-nabi itu banyak melakukan kesalahan. Seperti Nabi Nuh alaihissalam disebutkan, Nabi Nuh itu tukang mabuk. Seperti itu. Nabi Lut berzina dengan 2 putrinya. Untuk bilang minta dituduh. Disebutkan memang seperti itu. Dalam kitabnya memang disebutkan seperti itu. Dalam agama lain. Ya, di dalam agama yang lain, dalam kitab sucinya itu disebutkan memang seperti itu. Nabi Sulaiman, Solomon, itu juga dituduh telah memperkosa dari ibunya, istri dari ayahnya. Ataupun banyak sekali nabi-nabi yang dituduhkan melakukan kecurangan ataupun kemaksiatan. Di dalam Islam, semua nabi dikatakan di dalam Al-Quran semuanya adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang soleh, sangat baik. Dan tidaklah seseorang itu dikatakan muslim sebelum mereka beriman kepada seluruh nabi. Oke. Yang ketiga, komprehensif, menyeluruh, dan universal, tak akan lekang oleh waktu. Beliau diutus untuk semua manusia dengan tidak memandang ras, suku, bangsa, dan negara serta benua. Beliau diutus bukan untuk waktu tertentu, tapi sampai waktu akhir. Sebagaimana di dalam surat As-Saba 28 dan Al-Anbiya 107. Abi ini bukanlah seorang ustadz yang memiliki ilmu yang banyak, tapi karena ini adalah kewajiban Abi untuk mempelajarkan ilmu agama kepada keluarga Abi, yang mana itu sebagai
kewajiban yang harus Abi lakukan untuk mengajarkan ilmu agama kepada keluarga Abi. Di dalam 107 Al-Anbiya ayat 107 disebutkan, matanya Abi juga ada error. Ifa baca, Pak. Ifa baca, Pak. Ifa baca, Pak. Sini, 107. Dan terjemahnya juga. Itu sendiri. Ini wa ma arsal. Ini 107. Apa? Takut kalau nanti diangkut sama A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad SAW risalahnya untuk seluruh umat manusia. Dan As-Saba di dalam surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, dan kami tiada mengutus engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan yang keempat, itu tadi pernyataan di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus untuk semua manusia. Jadi beliau tidak diutus untuk satu suku saja, bukan suku Arab aja, bangsa Arab aja, bukan. Tapi beliau diutus seluruh manusia, untuk semua manusia. Seluruh manusia, annas, manusia. Jadi bukan untuk satu golongan saja. Dan risalah beliau itu menyeluruh, tidak untuk waktu tertentu. Sedangkan para nabi-nabi yang terdahulu itu terbatasi oleh waktu dan tempat dan umat. Jadi para nabi-nabi terdahulu itu bukanlah sebagai nabi yang terakhir. Nabi-nabi yang terdahulu adalah bukanlah nabi-nabi yang terakhir, tapi nabi-nabi yang diutus untuk kaum tertentu, bangsa tertentu, dan waktu tertentu. Serta waktu, bangsa, dan apa? Tadi? Dan memiliki risalah tertentu pula yang berbeda-beda.
Contohnya, nah di dalam Taurat disebutkan kita dulu dilarang untuk makan lemak, daging lemak yang berlemak itu dilarang. Di dalam kitab Perjanjian Lama atau Taurat itu disebutkan dilarang untuk memakan lemak. Lalu dalam hari Sabtu itu dilarang bekerja. Lalu ketika ada najis di baju, dipotong bajunya. Itu sangat berat. Maka daripada itu, risalah yang terakhir, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu meringankan seluruh perkara-perkara yang memberatkan. Seperti ketika najis. Terkena najis sudah enggak lagi disuruh motong kainnya, tapi suruh nyuci. Seperti itu. Kalau lemak diperbolehkan untuk dimakan. Yang jelas yang haram adalah babinya. Domba, unta, halal, lemaknya halal. Sedangkan zaman dulu Nabi Musa alaihissalam dalam Taurat dilarang sebagai hukuman. Seperti itu. Itulah enaknya kita beragama Islam, karena kita tidak terbebani sebuah hukum yang sangat berat. Iva duduk toh, Pak. Lalu praktis. Yang keempat adalah praktis. Segala perkataan beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatannya, tingkah lakunya, semuanya itu bisa telah dikerjakan oleh beliau dan bisa dicontohkan dan bisa diterapkan kepada seluruh umat manusia. Baik dia itu sebagai anak kecil, karena ajaran tentang Nabi Muhammad SAW itu menyeluruh. Menyeluruh dari kita sebelum lahir, artinya pernikahan, lalu ada di dalam kandungan, lalu setelah lahir, jadi anak-anak, remaja, dewasa, menikah, dan punya status sosial, baik dia orang miskin, orang kaya, itu ada percontohannya secara langsung. Gimanakah sikap yang harus dilakukan? Dan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia adalah bukti real bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus untuk semua manusia, dari kalangan apapun juga. Sampai Salman itu siapa? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Atau Abu Dzar, bahwasanya agama Islam telah sempurna sampai tentang bagaimana burung itu bisa terbang di langit sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai bicara aja seperti itu. Dari sebelum tidur sampai tidur lagi, itu sudah ada. Bahkan tata cara untuk ke WC pun telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah praktis, kepraktisan yang sangat luar biasa yang bisa dicontohkan oleh Rasulullah SAW, walaupun beliau itu dalam keadaan miskin. Contoh, semua seseorang dalam keadaan miskin, apa yang harus dilakukan? Rasul pun telah merasakannya. Lalu bagaimana tentang kelapangan rezeki yang luar biasa? Rasulullah pun sudah telah merasakannya. Lalu bagaimana tentang posisi sebagai seorang pedagang? Rasulullah pun telah melakukannya. Bagaimana posisi seorang
pebisnis, Rasulullah pun telah melakukannya. Bagaimana posisi seorang jadi penguasa, Rasulullah SAW telah melakukannya. Semua contoh-contoh status sosial, status ekonomi telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang belum dicontohkan Rasulullah adalah tentang budak. Beliau tidak pernah jadi budak. Tapi mengenai hukum perbudakan telah diberitakan oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau sangat semangatnya untuk memerdekakan perbudakan. Tapi walaupun gitu, Rasulullah pun juga menerangkan tentang kewajiban seorang budak dan kewajiban pemilik budak. Jadi hukum tentang perbudakan itu sudah jelas gamblang zaman Rasulullah SAW. Maka daripada itu Allah SWT sebelum kematian Rasulullah SAW memberikan wahyu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama Islam menjadi agama kalian, dan telah kuridhoi sebagai agama kalian. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya risalah Rasulullah SAW sudah sangat lengkap. Yang mana Rasulullah SAW telah mencontohkan seluruh peribadahan yang wajib hanya untuk pada Allah SWT. Dan tata pemerintah telah diatur juga oleh Rasulullah SAW. Perdagangan juga Rasulullah SAW juga telah mengaturnya. Jadi seluk-beluk tentang manusia sudah ada aturan-aturannya. Coba kita kembali ingat, kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang harus dijadikan yang satu tak yang disembah? Kenapa? Dalam pembahasan dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana jawabannya? Karena Allah adalah Rabb. Rabb itu apa? Yang menciptakan, lalu yang memelihara. Apalagi Fa? Yang keras dong suaranya. Mengatur. Nah, bisa keras gitu Pak. Mengatur segala sesuatunya. Lalu yang keempat? Dan yang berhak memerintah segala sesuatu. Ya. Karena Allah lah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, dan karena Allah sajalah yang memeliharanya, baik rizki dari makhluk yang dikatakan makhluk hidup oleh orang-orang kita sekarang, maupun makhluk yang mati, dan itu semua adalah makhluknya Allah SWT. Karena seluruh makhluk Allah SWT itu berzikir. Yang dikatakan mati, batu, tumbuhan, itu semuanya berzikir kepada Allah SWT. Cuma manusia aja yang kadang-kadang tidak mau berzikir. Allah telah menentukan rizki bagi semuanya, dan Allah juga telah mengatur urusannya. Allah telah menetapkan hukum-hukum yang terjadi padanya, seperti orbit matahari, bumi, bulan, dan sebagainya, telah diatur oleh Allah SWT. Pertama, karena Allah lah yang menciptakan, lalu yang memelihara, lalu yang mengatur segala urusannya, lalu dialah yang berhak untuk memerintah. Maka sudah selayaknya peribadahan itu diberikan hanya kepada Allah saja. Paham?
Lalu dalam peribadahan tentang kepada Allah SWT, Rasulullah SAW mewanti-wanti apa? Jauhilah Syirik. apa? Syirik. Bid'ah. Dalam peribadahan selain syirik adalah bid'ah. Kalau syirik itu jelas sekali kita dilarang dalam apa? Dan qadarullah di zaman sekarang orang-orang juga banyak melakukan kesyirikan, apalagi bid'ah. Sehingga ada kaidah yang ditetapkan oleh Imam Malik, apa-apa, atau Imam siapa saya lupa namanya, apa-apa yang dulu dikatakan Rasulullah di zaman Rasulullah dianggap sebagai ibadah, itu adalah ibadah. Dan apa-apa yang dulu tidak dianggap sebagai ibadah, maka bukanlah termasuk ibadah. Harus doa amal. Ngomong atau ada apa? Biasanya sampean ngomong ngoceh. Anak yang ngoceh saiki ora ini sing ngomong to. Perkara ning HP gitu aja langsung berhenti ngomong to. Ngomong ngono lho. Ora apa-apa. Walaupun ini baru awal dan belum sempurna yang seperti biasanya, yang kita biasa ngobrol sana ngobrol sini, oke. Dan kita pun mengalir dengan biasanya, bahkan ketika Abi marah pada kalian itu juga sesuatu yang baik. Artinya apa? Marahnya karena ada sebab untuk mengajarkan kalian tentang agama, seperti itu. Ini bukan berarti kami mengajarkan untuk suka marah. Oke, itu aja, karena anak-anak kami, 3 anak kami sudah keok semua, tidur semua. Kita tutup kajian yang belum sempurna ini, yang baru awalan ini. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Insyaallah, amin. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.